Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 15 Dia adalah seorang dokter jenius. Ketika semua orang mendengar ini, rasa hormat mereka terhadap Yao Shenghan bahkan lebih mengesankan. Dokter baik hati dan berorientasi pada pasien, ini adalah dokter yang sebenarnya. Dokter kedokteran, tolong lewat sini. Kerumunan dengan cepat menyingkir. Yao Shenghan berjalan ke jendela dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Shen Qianshan. Setelah beberapa menit, Yao Shenghan melepaskan tangannya dan ekspresinya menjadi serius. Jenius kedokteran, bagaimana kabar ayahku? Jenius kedokteran, kamu pasti bisa menyembuhkan kakekku, kan? Shen Qingsong dan Shen Veronica dengan cepat mengajukan pertanyaan. Yao Shenghan menghela nafas dan berkata, Tuan Shen tidak hanya menderita infark miokard akut, tetapi juga karena hambatan qi dan darah di dalam tubuhnya, itulah sebabnya mengapa demikian. Jika diobati sejak dini, saya mungkin masih 80% yakin akan pengobatannya. Tapi sekarang saya bisa mengobatinya lagi, saya hanya 30% yakin paling banyak. Namun, saya sarankan untuk mengobatinya sesegera mungkin, jika tidak, semakin lama berlarut-larut, semakin berbahaya. Saya takut di belakang, bahkan jika Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok datang, tidak mungkin. Shen Guohua dan Shen Qingsong saling memandang, dan kemudian berkata pada saat yang sama, pemerintahan. Bagaimanapun, harapan lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari harimau kedua dari keluarga Shen, dia benar-benar memiliki keberanian. Yao Shenghan menghela nafas kagum, dan kemudian berkata, cepat buka baju Tuan Shen. Shen Guohua dengan cepat melepas kemeja Shen Qianshan seperti yang diinstruksikan. Segera, Yao Shenghan membuka kotak kayu, memutar jarum perak dengan 2 jari, dan mendisinfeksinya dengan lampu alkohol. Tangan ke atas dan jarum ke bawah. Memanggil. Dengan kilatan cahaya dingin, jarum perak dengan mantap menusuk titik akupuntur di dada Shen Qianshan. Segera setelah itu, Shen Qianshan terus mengoleskan jarum tanpa ragu-ragu. SSHHH. 4 jarum lainnya jatuh, menusuk 4 titik akupuntur lainnya di dada Shen Qianshan. 5 jarum perak menembus 5 titik akupuntur, saling melengkapi, dan untaian energi putih-putih naik dari 5 jarum perak. Segera setelah itu, jejak darah hitam merah meluap dari lubang jarum. Sekarang juga. Jatuh-jatuh, jatuh-jatuh. Saya melihat bahwa data pada peralatan medis berubah, detak jantung, saturasi oksigen darah, pernapasan, tekanan darah, dan data lainnya perlahan meningkat, dan mereka akan mencapai level orang normal. Apakah ini jarum Dewa 5 elemen? Terlalu kuat, kan? 5 jarum bisa menghidupkan kembali orang mati? Seperti yang diharapkan dari seorang dokter ajaib, Hua Tuo masih hidup. Sepertinya Tuan Shen diselamatkan. Semua orang yang hadir sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan ajaib ini. Orang-orang dari keluarga Shen bahkan lebih bersemangat dengan mata merah menantikan saat menyaksikan keajaiban. Namun, sekarang, menjatuhkan. Saya melihat bahwa nilai yang mendekati level orang normal turun tajam. Orang tua Shen berkedut, dan 5 jarum perak yang dimasukkan ke dadanya semuanya runtuh. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Jelas itu hampir sukses, tapi aku tidak menyangka itu gagal. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini, tidak dapat mempercayai fakta ini. Yao Shenghan menghela nafas dalam-dalam, berdiri, dan berkata dengan suara serak, maaf, saya tidak pandai belajar, tetapi saya masih gagal. Shen Veronica berpegangan erat pada tangan Yao Shenghan dan berteriak, kakek dokter jenius, saya mohon Anda untuk menyelamatkan kakek saya mohon, saya bersujud kepada Anda. Dengan mengatakan itu, Shen Veronica hendak berlutut dan bersujud. Nona Shen, saya tidak bisa melakukannya. Yao Shenghan dengan cepat mendukung Shen Veronica dan berkata perlahan, jika saya bisa menyembuhkannya, maka saya pasti tidak akan menolak. Namun, kondisi Tuan Shen terlalu serius, karena saya telah menggunakan 5 bentuk jarum ilahi 5 elemen, itu tidak berhasil, jadi saya benar-benar tidak dapat menyembuhkannya.
Setelah mengatakan ini, Yao Shenghan mengerutkan kening dan berkata, tapi ada satu hal yang saya rasakan sangat aneh. Ada apa? Tanya Shen Qingsong. Yao Shenghan melirik Shen Qianshan dan berkata, saat saya merawat Tuan Shen barusan, saya merasa ada aliran udara di tubuh lelaki tua itu yang melindungi hati lelaki tua itu. Justru karena arus udara inilah lelaki tua itu bertahan sampai sekarang. Terus terang, tanpa kehangatan aliran udara itu, saya khawatir lelaki tua itu tidak akan dapat mendukungnya sekarang. Jadi, saya ingin tahu, siapa aliran udara yang masuk ke tubuh lelaki tua itu? Jika Anda dapat menemukan orang ini, saya khawatir orang tua itu akan diselamatkan. Ketika Shen Veronica mendengar ini, dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah itu dia? Dia? Yao Shenghan tercengang, siapa dia? King Wu, apakah kamu kenal orang itu? Shen Qingsong juga buru-buru bertanya. Shen Veronica tidak berani ragu, dan dengan cepat menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Veronica, Yao Shenghan menepuk pahanya, Dokter Jenius. Dokter Jenius. Nona Shen, Anda bertemu pesulap sejati tadi malam. Jika bukan karena Dokter Jenius yang membawa energi yang membuat marah orang tua itu, saya khawatir orang tua Shen tidak akan selamat sama sekali tadi malam. Selain itu, seperti yang dikatakan Dokter Jenius, paling banyak pukul 0 malam ini, ki sejati di hati lelaki tua itu akan menghilang. Pada saat itu, lelaki tua itu benar-benar tidak berdaya. Nona Shen, mengapa Anda tidak membiarkan Dokter Jenius itu terus merawatnya tadi malam? Jika Anda membiarkannya merawatnya, orang tua itu mungkin sudah lama sembuh. Dokter ilahi. Dia ternyata adalah seorang dokter jenius. Shen Veronica bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa membayangkan bahwa pemuda berseragam pelayan tadi malam sebenarnya adalah seorang dokter jenius. Hal bodoh apa yang telah kamu lakukan? Dokter jenius orang lain ingin merawat kakeknya, tetapi dia mendorong mereka pergi. Memikirkan hal ini, air mata di mata Shen Veronica tidak bisa berhenti mengalir. Adapun Liu Rongxing di antara orang banyak, dia juga tercengang. Ya Tuhan, anak itu sangat kuat tadi malam. Shen Qingsong, yang selalu lembut dan anggun, juga marah pada saat ini. Dia membenci besi dan berteriak pada Shen Veronica, Veronica, sudah lama saya katakan bahwa saya ingin Anda mengubah sifat dingin Anda, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Seperti pepatah lama, ketika orang tidak membiarkan air di kolam kecil, tidak ada salahnya memiliki wolong di air dangkal. Jadi, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Baiklah sekarang, gadis, Anda telah menyinggung tuannya tanpa menyadarinya. Tuan orang lain bersedia membantu, tetapi kamu baik, dan kamu mengusir orang lain, aku benar-benar marah padaku. Shen Veronica berkata dengan air mata di matanya, Ayah, saya juga melihat kakek saya muntah darah pada saat itu, dan saya sedang terburu-buru. Dan, aku tidak tahu orang itu benar-benar mampu. Oke, Qingsong, Veronica juga tahu bahwa dia salah, jadi jangan salahkan dia, beri dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Shen Guohua datang dan membujuk. Ya, yang paling penting sekarang adalah dengan cepat mengundang ahli, jika berlarut-larut, orang tua itu benar-benar dalam bahaya. Yao Shenghan juga berbicara dengan keras. Karena itu, dia tidak sabar untuk melihat tuannya sekarang. Dan dia ingin melihat bagaimana tuannya hidup kembali dengan matanya sendiri. Shen Qingsong mendengus dingin, dan berkata kepada Shen Veronica, Veronica, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bahkan jika Anda bertanya kepada saya akan mengundang seorang master ke sini. Jika tuannya tidak datang, maka Anda tidak perlu kembali. Bab 16 si cantik datang ke pintu. Shen Veronica menyeka air mata dari sudut matanya, berbalik dan meninggalkan rumah sakit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memikirkan apa yang dikatakan Harvey tadi malam, Shen Veronica mengendarai Bentley Mulsanne langsung ke Hinia Club. Kurang dari 20 menit, dan mobil tiba di klub Hinia. Ketika Bentley Mulsanne biru kerajaan berhenti, staf dan tamu ditarik masuk dan keluar dari klub OUC. Pintunya terbuka. Mengenakan gaun panjang biru muda, dengan rambut panjang halus yang tersebar, dengan wajah yang halus dan cantik,
Shen Veronica, dengan aura yang kuat, keluar dari mobil. Saat mereka melihat Shen Veronica, semua pria merasa heran, dan bahkan merasa bahwa napas mereka sedikit pendek. Aku akan pergi, siapa yang cantik ini? Dia terlihat sangat cantik, seperti peri. Hei, kenapa aku merasa sedikit familiar? Oh, aku ingat, bukankah ini Shen Veronica, Presiden dan Ketua Qianzi Kosmetik? Di bawah Shen Group? Lalu apa urusan Presiden cantik ini di sini? Apakah itu juga untuk rekreasi dan hiburan? Semua orang membicarakannya dan menatap Shen Veronica tanpa berkedip. Bagaimanapun, reputasi Shen Veronica menyebar jauh dan luas di kota Oros Hills. Tidak hanya dia cantik, tetapi dia juga sangat cakap. Hanya dalam 3 tahun, nilai pasar perusahaan Qianzi telah berlipat ganda. Oleh karena itu, IQ tinggi, pendidikan tinggi, dan ketampanan identik dengan Shen Veronica. Shen Veronica sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini, jadi dia mengabaikan kerumunan dan berjalan ke klub OC dengan sepatu hak tinggi. Nona, layanan seperti apa yang Anda butuhkan? Kapten pelayan Silei berlari dan bertanya dengan antusias. Shen Veronica memikirkan apa yang dikatakan ayahnya, wajahnya melembut, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Halo, apakah Harvey ada di sini?" Pada saat ini, semua staf di klub OC mendengar kata-kata Shen Veronica, dan mereka berdua terkejut dan curiga, dan api gosip juga menyala. Mencari saudara? Silei tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu, "Nona, ada apa dengan Anda mencari saudara?" Shen Veronica buru-buru berkata, "Saya memiliki masalah mendesak untuk menemukannya, dan saya ingin meminta bantuannya." Silei tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, kakak Harvey tidak ada di sini sekarang, dia memiliki sesuatu untuk pergi sore ini. Jika Anda benar-benar terburu-buru, Anda bisa pergi ke rumahnya dan mencarinya." Dengan itu, Silei memberitahu Shen Veronica alamat Harvey. "Terima kasih." Shen Veronica berterima kasih padanya dan pergi dengan cepat. Setelah Shen Veronica pergi, penjaga keamanan dan pelayan di klub OC berkumpul bersama. "Persetan, bagaimana situasinya? Mengapa saudara Harvey mengenal wanita cantik seperti Presiden Shen?" Seorang penjaga keamanan berkata dengan iri. Kapten keamanan Li Heng menampar kepala penjaga keamanan kecil itu dan berkata, "Bagaimana situasinya? Apakah aneh bagi pria seperti Harvey untuk mengetahui beberapa wanita cantik?" "Itu adalah..." Kapten pelayan Silei cemberut, "Saya sudah tahu bahwa Brother Harvey bukan orang biasa, dan dia pasti akan menjadi bos besar di masa depan, bangun dan kendalikan dunia, dan berlutut wanita cantik. Aku akan bercinta denganmu." "Stone, kamu terlalu banyak membaca novel." Seorang penjaga keamanan menendang Silei dengan marah. Saat penjaga keamanan dan pelayan ini sedang bermain-main, sebuah suara intelektual datang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Begitu semua orang menoleh, mereka melihat Mu Airline berjalan dengan gaya. "Presiden!" Semua orang segera berdiri dan menyapa. Mu Eleki berkata dengan ragu, "Mengapa ada gerakan besar sekarang? Siapa yang ada di sini?" Silei dengan cepat menjawab, "Presiden, saya adalah presiden perusahaan Qianzi sekarang, dan Nona Shen ada di sini." "Shen Veronica." Mata indah Mu Airline sedikit menyipit, "Apa yang dia lakukan di sini?" Silei menggaruk kepalanya, "Presiden, Nona Shen berkata bahwa dia sedang terburu-buru mencari saudara laki-laki." "Mencari Harvey?" Mu Airline terkejut, "Ada apa dengan dia mencari Harvey?" "Saya tidak tahu, Nona Shen tidak mengatakannya." Silei menggelengkan kepalanya. Mu Airline sedikit mengernyit dan melihat keluar klub OC, merasa semakin ragu di dalam hatinya. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan anak ini? Kota Selatan, Komunitas Huayuan. Di lantai 7, rumah Jiang Yirou. Harvey sedang minum dan mengobrol, dan akhirnya menghabiskan sebotol An 99 ur. Jiang Dayong sudah sedikit mabuk dan wajahnya memerah. Harvey tidak seperti apa-apa. Jiang Dayong menepuk meja dan berkata, "Harvey, ayo, lanjutkan minum." "Paman Jiang, kamu sudah mabuk, jadi berhentilah minum. Jika kamu ingin minum, mari lanjutkan minum lain kali."
Harvey menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata kepada Li Suemei, "Bibi Li, ini sudah larut, jadi aku akan kembali dulu, jaga Paman Jiang dengan baik." "Dengan baik." Li Suemei mengangguk. "Kakak Harvey, aku akan mengirimmu." Jiang Yirou hendak bangun. "Apa yang harus dikirim? Harvey tinggal di lantai bawah, apakah kamu masih takut dia akan tersesat?" Li Suemei berkata dengan marah, lalu menarik Jiang Yirou kembali. Oleh karena itu, dengan membandingkan dengan Wang Chen malam ini, Li Suemei merasa bahwa Wang Chen adalah orang yang tepat untuk menjadi menantunya, jadi dia tidak ingin Jiang Yirou dan Harvey terlalu dekat. Harvey secara alami tahu apa yang dipikirkan Li Suemei. Bagaimanapun, orang pergi ke tempat yang tinggi dan air mengalir ke tempat yang rendah. Keluarga Li Suemei telah miskin sepanjang hidup mereka, dan mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi mereka. Secara alami, mereka ingin merebutnya. Harvey juga menyatakan pengertiannya, jadi setelah mengatakan, tidak perlu mengirim, dia pergi. Wang Chen mengguncang gelas An 99 ur dan mencibir dalam hatinya ketika dia melihat sosok Harvey pergi sendirian. Sutra gantung harus memiliki kesadaran menjadi sutra gantung, dan masih ingin bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan wanita, bermimpi. Ketika dia turun, Harvey baru saja mengeluarkan kunci dan membuka pintu, ketika dia mendengar suara sepatu hak tinggi menginjak tanah. Lampu sensor kuning redup di koridor juga menyala. Harvey menoleh untuk melihat, dan melihat sosok cantik berdiri di sana, Shen Veronica yang datang tanpa henti. Hanya dengan melihatnya, Harvey menarik kembali pandangannya, lalu mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Sebelum Harvey menutup pintu, Shen Veronica bergegas masuk terlebih dahulu. "Tuan Harvey, tunggu." Setelah Shen Veronica selesai berbicara, ketika dia melihat lingkungan bobrok di rumah, dia tidak bisa menahan kerutan di hidungnya. Bau lembab yang samar di udara dan cat yang mengelupas di dinding merangsang indranya. Dia dilahirkan dengan kunci emas sejak dia masih kecil. Dia tinggal di villa mewah, dan dia belum pernah melihat tempat tinggal seperti itu sebelumnya. Harvey melirik ekspresi wajah Shen Veronica, hanya tersenyum, lalu duduk di sofa yang rusak. Kemudian, dia menyalakan sebatang air nolkok dan mengisapnya. Segera, ruang kecil itu dipenuhi asap. Uhuk-uhuk. Shen Veronica terbatuk 2 kali dan mengipasi dengan tangannya. Harvey menjentikkan abu air nolkok dan bertanya dengan ringan, "Nona Shen, ada apa denganmu datang kepadaku?" Shen Veronica menghela nafas panjang lega, mengubah sikap dinginnya sebelumnya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Harvey, tolong ikut saya dan selamatkan kakek saya."